Telkom Indonesia hadirkan keajaiban koneksi 100% fiber di rumah Anda. IndiHome Fiber untuk koneksi internet lebih cepat. UCTV untuk film yang lebih seru, bisa pause, rewind, bahkan playback hingga 7 hari. Telepon rumah lebih jelas. Telepon lokal interlokal lebih bebas. Telepon ke Telkomsel lebih leluasa. Dengan Melon, streaming dan download lagu lebih jernih. Mengontrol rumah dengan IndiHome View lebih aman, lebih tenang. Internetan lebih puas dengan Wi-Fi ID. Telepon dari telepon rumah ke luar negeri lebih lama. IndiHome 100% fiber untuk kenyamanan lebih di rumah Anda. Yo, saya Ari akan menjelaskan mengenai reputasi dari Telkomsel. Telkomsel ini memiliki banyak produk, salah satunya yaitu IndiHome gitu ya, Kota Belajar, Kota Keluarga, dan banyak yang lain. Hanya saja saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih spesifik mengenai IndiHome gitu ya. IndiHome ini sudah mendapatkan citra di masyarakat atau image di masyarakat berupa produk Wi-Fi gitu ya. Produk Wi-Fi dari Telkomsel gitu. Jadi memang rata-rata pengguna dari Wi-Fi atau penikmat Wi-Fi biasanya otomatis gitu langsung teringat pada produk IndiHome dari Telkomsel ini. Sebenarnya banyak banget permasalahan pada setiap provider gitu ya, terutama mengenai sinyal, jaringan yang sering putus, terus kuota yang terbatas dan dan tower yang terbatas mungkin ya. Terus banyak banget pelayanan yang kurang pada setiap provider tentunya gitu. Masih ada sih masing-masing yang memiliki kekurangan tersebut gitu. Cuma saja Telkomsel IndiHome ini memiliki yang khusus. Telkomsel memiliki promo produk Wi-Fi dengan harga yang cukup relatif murah atau efisien gitu ya, dan dilengkapi dengan fasilitas UCTV gitu. Dengan memperbanyak tower gitu ya, itu akan meningkatkan reputasi daripada perusahaan ini. Kekuatan dari produk IndiHome ini yaitu murah, lalu memiliki citra di masyarakat ya, jadi udah kenal, terus memiliki tower yang banyak, jadi masyarakat tuh nggak takut untuk kehilangan atau tiba-tiba jaringannya putus. Hanya saja Telkomsel memiliki kelemahan pada divisi pelayanan gitu. Ketika ada suatu pelanggan yang komplain, cukup lama untuk menanggapi hal tersebut, sehingga solusinya gitu nggak agak susah ketemu gitu. Peluang yang dimiliki oleh Telkomsel ini, dia membuat atau membangun tower di setiap wilayah di Indonesia gitu, terutama daerah-daerah terpelosok gitu, sehingga bisa menikmati fasilitas jaringan Wi-Fi IndiHome ini. Nah, dengan adanya hal itu maka bisa meningkatkan penjualan pada atau meningkatkan pelanggan gitu ya, pada setiap daerah. Ancamannya seperti yang kita ketahui bahwa Telkomsel memiliki kasus terbesar gitu ya, yaitu putusnya kabel jaringan laut atau fiber optik laut yang membuat data jaringan se-Indonesia itu mati total atau lumpuh total. Nah, Telkomsel itu mendapat ancaman dari situ dan mendapatkan beberapa kerugian pada pelanggannya, dan cukup banyak itu pelanggan yang kabur atau pergi atau pindah ke provider lain dengan adanya kasus tersebut. Mengenai reputasi dari perusahaan Telkom ini sebenarnya naik turun gitu ya, namun saat ini memang sedang turun banget karena adanya kasus kabel putus tersebut gitu. Selain itu ada juga yang mengenai perilaku konsumen, bahwasannya Wi-Fi itu hanya bisa digunakan di rumah. Makanya harus menciptakan suatu inovasi atau solusi terbaru, gimana caranya biar Wi-Fi ini bisa dipakai atau diakses dimanapun dan kapanpun. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai permasalahan dari kasus Telkomsel ini. Yang pertama ialah putusnya kabel Telkomsel itu. Putusnya kabel Telkomsel itu atau kabel fiber optik laut, ya, pertama Telkomsel melakukan langkah meminta maaf kepada para pelanggannya, lalu mengcounter atau membuat isu untuk melawan hal-hal hoax gitu ya, atau berita-berita hoax, sehingga
tidak menimbulkan spekulatif negatif. Selain itu ada juga memperbaiki kabel fiber optik yang di dasar laut gitu menggunakan tenaga ahli. Selain itu setelah memanfaatkan tenaga ahli, ya kan, setelah diperbaiki, Telkomsel membuat suatu rancangan atau mengumpulkan data untuk mengganti para pelanggannya yang dirasa mengalami kerugian. Permasalahan selanjutnya yaitu WiFi yang sulit digunakan ketika berada di luar rumah ataupun nggak fleksibel gitu ya. Nah, Telkomsel memiliki suatu inovasi yaitu WiFi ID gitu, di mana pelanggan bisa mendaftarkan akunnya atau membeli pada layanan tersebut sehingga WiFi itu bisa digunakan dimanapun. Telkomsel mampu memanfaatkan peluang yaitu mengajukan diri sebagai sponsorship pada kegiatan PON Pekan Olahraga Nasional di Papua gitu ya pada tahun 2021, yaitu yang digelar kemarin dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Telkomsel di situ memberikan free data atau kuota pada atlet dan beberapa panitia ataupun penyelenggara gitu. Selain itu juga Telkomsel juga memberikan beberapa dana gitu, dan ada juga memberikan kuota merdeka kepada Kemendikbud sehingga bisa disalurkan kepada para pelajar, mahasiswa dan tenaga kerja. Nah, dua gerakan ini atau dua langkah ini bagus banget untuk mengcounter atau mengembalikan reputasi yang sebelumnya hancur karena ada kasus putusnya kabel fiber optik di laut. Ini cukup bagus diambil oleh Telkomsel. Cukup itu aja mungkin yang bisa. Terima kasih. Agar pengamanan jaringan komunikasi selama PON ke-20 Papua 2021 berlangsung efektif, Telkom membentuk sebuah gugus tugas yang beranggotakan lebih dari 900 orang yang terdiri dari teknisi khusus, di samping dukungan teknisi maupun ekspert reguler yang ada di Papua dan area lainnya di Indonesia. Apel satuan gugus tugas tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Wicara di kantor Telkom wilayah Papua pada 3 September 2021. Ratusan personel itu bertugas setiap hari untuk memastikan keamanan dan kesiapan jaringan di 49 venue dari 4 kabupaten kota lokasi penyelenggaraan, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Telkom juga memberikan bantuan senilai 300 juta untuk sektor olahraga dan pendidikan di Papua melalui program Charity Telkom Peduli Papua. Dengan kontribusi Telkom Indonesia pada PON Papua, diharapkan acara ini akan menjadi event olahraga kebanggaan bangsa Indonesia dengan standar kelas dunia. PON 20 Papua, orang bisa! Saya pikir perkembangan terbaru untuk internet di Merauke dengan kehadiran Telkom ini sangat bagus. Kami di Merauke, Indonesia bagian ujung ya, kami di sini sangat kurang dengan hiburan-hiburan. Kami dengan berlangganan IndiHome merasa terbantu untuk masalah hiburan. Kita bisa dengan gampang mengakses internet, juga bisa dengan gampang mencari tugas, serta bisa mengetahui informasi-informasi terbaru tentang dunia luar.